Stellar Transformations, episode 208. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Boneka pedang abadi, diciptakan oleh Paman Lan pada waktu itu menggunakan kemampuan supranaturalnya yang luar biasa. Bahkan Qin Yu tidak tahu bagaimana cara pembuatannya, tetapi dia tahu satu hal, setiap kali jiwanya memasuki boneka abadi, dia dapat mengendalikan tubuhnya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Perbedaan utama antara boneka pedang abadi dan tubuh normal adalah ia mengambil energinya dari susunan roh 9x9. Boneka abadi bisa terluka, dan bisa berdarah. Ini adalah pertama kalinya boneka abadi itu berdarah, dan itu merupakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Qin Yu. Dari alam fana hingga alam ascendan, kekebalan boneka pedang abadi tidak pernah mengecewakan Qin Yu. Bahkan selama pertempuran di bintang bulan ember, ketika dia dengan paksa memblokir serangan dewa abadi Qianqi, boneka abadi itu tidak mengalami luka sedikit pun. Kali ini, boneka abadi itu benar-benar terluka. Angin berdesir kencang saat Qin Yu melesat seperti meteor setelah menerima serangan energi pedang yang dahsyat itu. Dia menerobos banyak awan, namun tidak khawatir dengan jarak yang membuatnya terlempar ke belakang. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan boneka abadi itu. Pedang abadi darah hijau, si Bai adalah dewa abadi tingkat 7, kekuatannya jelas berada di level yang lebih tinggi dibandingkan dewa abadi Qianqi. Sekalipun Qianqi gagal merusak pertahanan boneka abadi, bukan berarti si Bai juga akan gagal. Mendengar itu, Qin Yu menjadi tenang. Ketika dia menggunakan seni pencarian jiwa pada murid abadi emas tingkat 8 dari sekolah pedang giok, dia menemukan informasi tentang abadi pedang darah hijau, si Bai ini. Prioritasku sekarang adalah memperbaiki tubuh boneka abadi. Meskipun luka itu sebenarnya tidak mempengaruhiku, musuh dapat memanfaatkan luka ini untuk menyerangku secara langsung. Qin Yu mau tak mau menggunakan batu-batu berkualitas tinggi untuk memulai proses penyembuhan. Sebagian besar tubuh dapat pulih dengan energi setelah mengalami kerusakan. Qin Yu juga memperlakukan boneka abadi itu seolah-olah itu adalah tubuh normal. Ketika sedikit energi mengalir ke dalam luka, Qin Yu menemukan bahwa luka itu perlahan menutup dan serat otot kecil tumbuh. Ini efektif. Pemanfaatan energi tersebut jelas membantu penyembuhan luka. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Ketika semua 9 batu tingkat atas telah habis energinya, Qin Yu menemukan bahwa luka tersebut hanya pulih sekitar 10%. Qin Yu mengerutkan kening. Jika dia terus seperti ini, untuk sepenuhnya memulihkan boneka abadi akan membutuhkan setidaknya 90 batu tingkat atas. Harga seperti ini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung Qin Yu. Oh ya, masih ada jalan lain. Qin Yu tiba-tiba teringat kemungkinan lain. Dalam radius 1000 mil dari Blue Fury Cloud Inn, suasananya sangat sunyi. Sebagian besar orang yang hadir bahkan bisa mendengar detak jantung mereka sendiri yang berdebar kencang. Di langit di atas Blue Fury Cloud Inn, tekanan dari setan darah rambut putih, Sui Yileng menyelimuti pasangan pedang ganda Xuan Huang. Keduanya tidak berani bergerak, dan malah mengumpulkan energi mereka untuk mempersiapkan gerakan terkuat mereka. Jun Luoyu hanya berdiri diam, dan menatap dingin Kaisar Iblis Tian Yi. Namun, pedang abadi darah hijau, si Bai mengerutkan kening. Si Bai, ada apa? Tanya Sui Yileng dengan bingung. Mata Zi Bai menunjukkan ketidakpercayaan, baru saja, kau sibuk menghentikan pasangan pedang ganda Xuan Huang, dan tidak menyadari. Ada seseorang yang benar-benar memblokir seranganku. Meskipun bukan kekuatan penuhku, setidaknya itu sekitar 80% kekuatanku. Dia bahkan hanya menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Mustahil. Sui Yileng ragu-ragu. Ketika Qin Yu memblokir energi pedang itu, semuanya terjadi dalam sekejap. Sebagian besar penonton yang lemah tidak dapat melihat sosok Qin Yu yang seperti kilat meskipun mata mereka terbuka lebar. Saya juga mengira itu mustahil, tetapi kenyataannya itu terjadi tepat di depan mata saya. Itu sungguh terlalu sulit dipercaya. Jika dia menggunakan semacam peralatan, saya tidak akan begitu terkejut, tetapi dia menggunakan tubuhnya sendiri, dan dia belum mati. Fokus si Bai, pedang abadi darah hijau, beralih ke orang misterius itu.
Sue Yileng juga sedang termenung. Pasangan pedang ganda Xuan Huang, Bai Yi dan Huang Yi. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Sejak tahap awal Yuanying mereka bersama selama lebih dari 1 juta tahun. Mereka tidak sanggup berpisah saat ini. Sue Yileng, yang dijuluki Iblis Darah Rambut Putih, sangat kuat. Hanya saja, jumlah mereka ada 2. Kekuatan mereka paling banter setara dengan para penguasa abadi dan kaisar iblis sebelumnya yang telah ia bunuh. Namun, Iblis Darah Rambut Putih hanya yakin bisa membunuh 1 di antara mereka dengan kemampuannya. Untuk membunuh keduanya, ia tidak begitu yakin. Oleh karena itu, Sue Yileng sedang menunggu Zibai. Istriku, sebaiknya kau cepat pergi, Zibai ini masih syok. Kita hanya perlu menghadapi Sue Yileng. Aku akan menggunakan beberapa teknik untuk menghalangi jalannya, kau harus pergi setelah itu. Huang Yi mengirimkan pesan kepada istrinya. Bai Yi menatap suaminya, Yige, jangan lupakan janji kita tahun itu. Huang Yi juga menatap istrinya. Tatapan mata mereka bertemu, kata-kata tak dibutuhkan. Tahun itu, ketika mereka baru berusia 20-an, mereka berjanji untuk bersama dalam hidup dan mati. Terlepas dari situasi sulit apapun yang mereka hadapi, mereka tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Bertahun-tahun lamanya, perasaan mereka benar-benar telah tumbuh terlalu dalam. Kali ini, mereka tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Baik Sue Yileng maupun Zibai telah melampaui kemampuan mereka, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Aku sudah lama mendengar tentang mereka berdua yang bekerja sama menggunakan teknik pamungkas mereka. Jika mereka menyerang dengan putus asa, mereka bahkan bisa melukaiku. Soal kekuatan serangan tunggal, aku tidak bisa dibandingkan dengan Zibai. Sue Yileng merasa tak berdaya. Dia hanya bisa menggunakan indera sucinya untuk terus mengunci mereka berdua, memancarkan napasnya ke area yang luas. Selama mereka bergerak, dia akan langsung menyerang. Dia sedang menunggu Zibai. Zibai, jangan khawatir, mari kita cepat bunuh pasangan pedang ganda Xuan Huang dulu. Sue Yileng semakin cemas. Zibai berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Aku tidak pernah menyangka ada ahli seperti itu di alam kita, dan menyelamatkan bocah pedang giok dengan mempertaruhkan seranganku. Dia juga menghilang begitu saja. Aku sama sekali tidak bisa menemukannya dengan indraku. Bocah pedang giok berteleportasi segera setelah diselamatkan. Adapun Qin Yu, jika Zibai bisa merasakan keberadaan Qin Yu, itu akan sangat mengerikan, karena saat ini Qin Yu sedang berada di Istana Abadi dan dengan cermat menguji dugaannya. Zibai. Sue Yileng memanggil sekali lagi melalui transmisi. Tiba-tiba pada saat ini, istriku, pergilah sekarang. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Suara penuh kesedihan itu bergema di benak Bai Yi, dan suaminya, Huang Yi, mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, melesat menuju Sue Yileng seperti sinar matahari yang terang. Yige, wajah Bai Yi memucat. Melihat pemandangan ini dia tahu apa yang akan dilakukan suaminya. Huang Yi, yang biasanya memancarkan aura elegan dan riang, menunjukkan ekspresi kegilaan yang intens di wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan pedang di tangannya memancarkan cahaya tajam ke arah Sue Yileng. Serangan bunuh diri. Sue Yileng melihat pemandangan itu dan hanya tertawa dingin. Sebuah pedang merah darah dengan ujung yang sangat tajam muncul di tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan pesan, Zibai, jika kau masih tidak bertindak, nona itu akan segera melarikan diri. Zibai, sang pedang abadi darah hijau, masih sangat khawatir dengan sosok misterius itu. Namun, ia tetap memperhatikan medan perang. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang telah mengatasi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tenang, dia tidak akan kabur. Pesan Zibai terngiang di benak Sue Yileng. Sue Yileng tersenyum tipis. Kapan mantan rekannya itu pernah mengecewakannya? Sue Yileng menghadap Huang Yi. Zibai menghadapi Bai Yi. Puci, pedang berkarat milik Jun Luoyu menembus dada Kaisar Iblis Pian Yi. Jun Luoyu hanya melirik tatapan tak percaya di mata Pian Yi, lalu tertawa kecil, sebelum perlahan menarik pedangnya. Bagaimana bisa begitu? Tanpa sempat menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh Kaisar Iblis Pian Yi jatuh dari langit. Dewa abadi tingkat tanggal 2 Juni Luoyu ternyata berhasil membunuh Kaisar Iblis tingkat 3 Pian Yi hanya dengan satu serangan.
Ketiga Kaisar Iblis di pihak Kaisar Iblis Darah yang bertindak sebagai umpan, Tian Yi, Heni, dan Suo, semuanya telah mati. Di sisi lain, tak satu pun dari tim umpan Kaisar Yu yang terdiri dari 3 dewa abadi tewas. Zhou Yu, Ai Xiao, dan Duo Mi, ketiganya saat ini menatap Jun Luo Yu dengan kaget dan ngeri. Jun Luo Yu jelas berada jauh sebelumnya. Bagaimana dia bisa sampai di belakang Kaisar Iblis Tian Yi padahal ruang di sekitarnya jelas-jelas terdistorsi oleh tingkat energi dan tidak ada yang berani berteleportasi. Ketiga dewa abadi itu tetap menghunus senjata mereka seperti biasa dan mengepung Jun Luo Yu. Jun Luo Yu telah membunuh Kaisar Iblis Tian Yi hanya dengan satu serangan santai, tanpa suara. Namun, saat Sui Yileng berhadapan dengan Huang Yi, suara pertempuran mengguncang langit. Ini adalah suara mengerikan dari Huang Yi yang menghancurkan Yuanyingnya sendiri setelah upayanya yang gagal terhadap Sui Yileng. Dengan Huang Yi sebagai pusatnya, kekuatan ledakan langsung menyebar ke segala arah. Itu seperti batu yang menghantam dan mengganggu ketenangan air. Penghancuran diri seorang penguasa abadi level 5. Energi yang dihasilkan sangat mengerikan, hanya dalam waktu singkat 2 tarikan napas. Energi ledakan itu telah menjalar ke para penonton yang berada sejauh 100 li. Mereka semua berebut untuk menghindari energi tersebut. Mereka yang lemah dan hanya berada di tingkat dewa abadi surgawi iblis surgawi, meledak saat terkena energi yang dihasilkan. Darah segar mewarnai seluruh langit. Dewa abadi emas tingkat rendah juga terluka parah, hanya dewa abadi emas yang lebih kuat yang mampu menahan energi tersebut. Gila, Sui Yileng, yang berada paling dekat dengan ledakan, menanggung dampak penuh dari kekuatan ledakan tersebut. Bahkan dengan kekuatannya sebagai Kaisar Iblis tingkat 7, dia merasakan energi internalnya terguncang hingga ke intinya, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Orang gila ini malah meledakkan Yuanyingnya saat menyerangku. Kalau tidak, dia tidak akan menghancurkan diri sendiri secepat ini. Sui Yileng merasa sangat marah. Jelas bahwa Huang Yi menyerang dengan kesadaran dan tekad akan kematiannya. Yige, jeritan kesakitan yang serak menggema di langit. Bai Yi, separuh dari Suan Huang Double Swords, gemetar karena kesedihan, dan Zibai yang berada di dekatnya hanya mendesah, Bai Yi, karena kau menderita, izinkan aku memberimu kematian tanpa rasa sakit. Sebenarnya, ketika Bai Yi hancur setelah menyaksikan suaminya menghancurkan dirinya sendiri, Zibai bisa saja dengan mudah mengangkat tangannya untuk membunuh Bai Yi. Namun, Zibai tidak bertindak. Dengan kekuatannya, membunuh bocah pedang giok tingkat Kaisar Iblis level 6 adalah perkara mudah. Tak perlu dikatakan, membunuh Bai Yi tingkat Dewa Abadi level 5 bahkan lebih mudah. Namun, Zibai bukanlah seseorang yang bertindak ketika lawannya lengah, dia ingin membunuh dengan adil dan jujur. Zibai, wajah Bai Yi pucat pasi. Seluruh dirinya tampak muram, aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku tahu aku juga tidak bisa melarikan diri. Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja. Jika tidak, jika kau tidak menghabisiku hari ini, aku akan kembali untuk membalas dendam. Permusuhan kita, bahkan air sungai pun tidak dapat membersihkannya. Dengan kematian Yige, ini sudah takdir, kalian mati, atau aku binasa. Bai Yi tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Memang, jika ia bisa melarikan diri, Bai Yi pasti akan kembali untuk membalas dendam. Namun, lolos dari Zibai hanyalah angan-angan belaka. Baiklah, silakan pergi. Zibai menghela napas dan meraih pedang di tangan kanannya. Sang pendekar pedang darah hijau tidak menyadari bahwa pada saat itu juga, setitik debu terbang dengan kecepatan menakutkan ke arah mereka. Titik debu itu sebenarnya adalah istana abadi. Dengan penghalang yang telah didirikan Kaisar Abadini yang sejak lama, Zibai gagal menyadarinya tanpa pengamatan yang cermat. Setetes air mata mengalir dari mata Bai Yi. Yige, aku sangat menyesal. Para penonton di kejauhan semuanya merasa bahwa Bai Yi pasti akan mati. Pendekar pedang ganda Suan Huang yang dulunya berkeliaran di alam abadi akan musnah. Tangan kanan Zibai yang berada di gagang pedang tiba-tiba bergerak. Cabut sarungnya. Dalam radius 10 li, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini adalah wilayah Ki Pedang, dan ada cahaya hijau yang mengembun di sekitar bilah pedang abadi darah hijau, bersiap untuk melesat ke arah Bai Yi. Hai, aku kembali. Sebuah suara bergema di benak Zibai. Dia terkejut,
dan matanya melihat sosok yang familiar muncul begitu saja dari udara. Langsung menghalangi di depan Bai Yi. "Bai Yi, cepat pergi." Qin Yu mendorong Bai Yi dengan kuat. Dorongan itu menyebabkan Bai Yi terlempar puluhan mil jauhnya, dan seluruh tubuh Qin Yu sekali lagi terhempas seperti meteor. "Kau lagi." Meskipun dia biasanya berwatak lembut, karena terus-menerus diganggu, pedang abadi darah hijau menjadi sangat marah. Otot-otot wajahnya bergetar. "Jangan berpikir untuk pergi." Dengan raungan, Zibai hendak mengejar. Seberkas cahaya merah telah melesat ke depan pada saat yang bersamaan dan sebuah pesan dikirimkan, "Zibai, aku akan mengejarnya. Bantu aku menyelesaikan masalah Jun Luoyu. Soal dia, aku tidak bisa melakukannya sendiri." "Baiklah." Zibai, sang pedang abadi darah hijau, menyetujui permintaan temannya. Namun, dalam waktu singkat itu, Bai Yi telah melarikan diri sejauh ribuan li, dan telah menggunakan teleportasi agung untuk kabur. Zibai masih ingat kata-kata Bai Yi, "Jika kalian tidak membunuhku hari ini, aku akan kembali untuk membalas dendam. Permusuhan kita, bahkan air sungai pun tak dapat menghapusnya. Dengan meninggalnya Yi Ge, ini sudah takdir, kalian berdua mati, atau aku binasa." Ini memtrabling. Hati Zibai dipenuhi amarah, membenci orang yang mengganggu tadi. Jebakan yang mereka pasang kali ini, benar-benar menjebak bocah pedang giok dan pasangan pedang ganda Xuan Huang. Namun, bocah pedang giok dan Bai Yi justru diselamatkan oleh orang misterius ini. Jebakan yang dipasang Kaisar Yu dan Kaisar Iblis Darah dihancurkan seorang diri oleh orang misterius ini.